10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari berpikir komputasional bagian kedua. Tujuan pembelajaran: peserta didik menggunakan berbagai konsep yang terdapat dalam informatika. Misalnya algoritma, struktur data, representasi data, dan penjadwalan melalui soal-soal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi untuk algoritma dan penjadwalan sudah selesai pada berpikir komputasional bagian pertama. Dan untuk berpikir komputasional bagian kedua adalah struktur data dan representasi data. Materi hari ini struktur data, representasi data. Struktur data adalah cara kita mengorganisasi dan mengelompokkan data dengan aturan tertentu agar dapat dengan mudah dikelola dan diakses sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh struktur data: daftar tugas sekolah, daftar belanja, daftar nama murid. Kita lihat contoh daftar tugas sekolah. Jadi dalam daftar tugas sekolah ya, jadi kita itu biasanya kalau sekolah itu kan tiap hari diberikan PR oleh guru setiap harinya. Jadi alangkah bagusnya kalau kita membuat daftar tugas sekolah dengan tujuan untuk mengelompokkan tugas mana yang akan dikumpulkan. Jadi contohnya pada hari Senin dikumpulkan PR matematika, fisika. Jadi kita tuliskan dulu matematika, fisika. Pada hari Selasa yang akan dikumpulkan bahasa Indonesia. Hari Rabu yang akan dikumpulkan biologi. Hari Kamis yang akan dikumpulkan kimia, sejarah. Hari Jumat yang akan dikumpulkan bahasa Inggris. Hari Sabtu yang akan dikumpulkan matematika. Jadi kalau sudah kita buat daftar seperti ini, maka akan memudahkan kita untuk mengerjakan PR dan tidak akan pernah telat mengumpulkannya. Contoh daftar belanja. Nah, di sini ada 2 ikat kangkung, 1 bungkus tahu, setengah kilogram bawang merah, 1 kilogram tomat, 2 kilogram cabai merah, 3 ikat bayam. Jadi sudah kita tuliskan, sehingga ketika akan berbelanja tentu akan lebih mudah kita mau belanja apa saja. Kemudian contoh daftar murid. Nah, di dalam daftar murid itu biasanya nama-nama muridnya itu sudah disusun berdasarkan alfabet ya, mulai dari A sampai Z. Kita akan melihat contoh kasus untuk struktur data. Sisi mengirimkan sebuah kata rahasia kepada Ben. Sisi memberitahu petunjuk berikut ini kepada Ben. 1. Bagian atas dari setiap kartu ditandai dengan persegi panjang berwarna hitam. 2. Pada setiap kartu terdapat 2 huruf. Huruf yang berada pada bagian bawah adalah huruf yang harus ditulis sebelum huruf yang berada pada bagian atas. Yang ketiga, terdapat 1 buah kartu yang hanya terdiri atas 1 buah huruf. Jadi kartunya ini, kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi setiap kartu di bagian atasnya memiliki persegi panjang warna hitam. Lalu setiap ada 1 kartu yang hanya berisi 1 huruf. Lalu kartu lainnya berisi 2 huruf. Huruf yang bawah ini harus dituliskan terlebih dahulu daripada huruf yang di atas. Pertanyaannya, berdasarkan kartu-kartu dan petunjuk yang dikirimkan oleh Sisi, kata apakah yang dikirimkan oleh Sisi kepada Ben? Jadi kita akan merangkai dulu ya, merangkai kata apa yang kemungkinan bisa menjadi kata rahasia oleh Sisi kepada Ben. Jadi tiap kartu itu kita tuliskan dulu ya. Kartu pertama ini
K, O. Jadi di bawah kartu pertama kita tuliskan huruf K dulu, jangan O dulu ya. K dulu. Setelah itu O. Kemudian kartu kedua P, U. Kita tuliskan di bawahnya P, U. Lalu kita gambarkan kartu ketiga ya. Jadi tiap kartu ini digambarkan dulu ya. Kemudian di bawah kartu ketiga kita tuliskan M, P. Kartu keempat, lalu di bawahnya kita tuliskan AS. Kartu kelima kita tuliskan di bawahnya OM. Kartu keenam kita tuliskan di bawahnya UT. Kartu ketujuh, nah di sini huruf bagian A bawahnya itu kan nggak ada, jadi kosong. Jadi dituliskan gini ya. Nah jadi ada tempat kosongnya juga. Kemudian kartu ke-8 kita tuliskan di bawahnya SI. Kartu ke-9 kita tuliskan di bawahnya TA. Selanjutnya kita tinggal melingkari pasangan hurufnya ya. Pasangan huruf dari tiap kartu. Jadi seperti sebagai contoh ya, pada kartu pertama ini kan K dan O ya. Jadi dua-duanya harus dipakai. Jangan hanya pakai K atau pakai O-nya aja. Jadi kita lingkari seperti ini. Nah, jadi setelah dilingkari kita tuliskan dulu hurufnya. Maka terbentuk komputasi. T-nya ada dua. Nah, T-nya ada dua ini berasal dari T yang pertama dari UT ya. Nah, ini. Kemudian T yang kedua dari TA. Nah, jadi karena tidak melanggar aturan, maka T dengan T-nya bisa digabung. Maka terbentuklah kata komputasi. Sekarang yang berikutnya, sekarang Sisi mengirimkan kata rahasia kepada Tom dengan ketentuan yang sama seperti kepada Ben. Jadi ketentuannya tidak berubah. Kartunya ini ada 9 kartu, ini udah 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 kartu. Berdasarkan kartu-kartu dan petunjuk yang dikirimkan oleh Sisi, kata apakah yang dikirimkan oleh Sisi kepada Tom? Jadi ini sebagai tugas untuk diselesaikan. Sekarang kita lihat yang kedua, materi kedua yaitu representasi data. Representasi data adalah cara kita menggambarkan informasi atau fakta dalam bentuk yang dapat dimengerti dan digunakan. Contoh kasusnya, pekan ini Joro sedang bertugas untuk mencatat peminjaman ruang kelas untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai. Terdapat 12 ruang kelas, yaitu ruang A sampai dengan ruang L. Berikut adalah catatan peminjaman ruang yang dibuat oleh Joro. Peminjaman pada hari Senin. Jadi ruang kelasnya ini ada 12, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, jadi udah muncul ya nih ruangan untuk hari Senin Selasa ya. Ini ada tanda bintangnya, kita lihat keterangannya. Ruangan yang ditandai dengan 3 buah dan tanda bintang adalah ruangan yang dipinjam. Berdasarkan catatan Joro, berapa banyak tempat ruang yang tidak pernah dipinjam pada hari Senin maupun hari Selasa. Jadi kita lihat di sini tabelnya ya. Nah, ini catatan Joro. Jadi ruang yang tidak dipinjam pada hari Senin maupun Selasa yang pertama ini B, yang kedua E, yang ketiga G, yang keempat H. Maka ruangan yang tidak digunakan pada hari Senin maupun Selasa adalah B, E, G, H. Yang selanjutnya, berdasarkan catatan Joro, berapa banyak tempat ruang yang paling sering dipinjam pada hari Senin maupun Selasa? Berapa banyak tempat ruang yang jarang dipinjam pada hari Senin maupun hari Selasa? Jadi ini sebagai tugas. Sekarang kita lihat kasus berikutnya. Kibo dan Koko sedang membuat kerajinan tangan dari batang kayu kecil. Kibo memiliki 20 buah batang kayu yang masing-masing panjangnya 10 cm.
Gambar batang kayunya seperti ini. Koko memerlukan batang kayu tambahan yang berukuran 4 cm sebanyak 7 buah dan berukuran 3 cm sebanyak 7 buah. Kibo ingin memberikan kayu miliknya kepada Koko. Berapa banyak batang kayu minimal yang diberikan oleh Kibo kepada Koko? Jadi batang kayu milik Kibo ada 20. Dari 20 batang kayu ini, Kibo mau memberikannya kepada Koko. Berapa banyak batang yang harus diberikan kepada Koko ya? Minimalnya berapa? Nah, jadi sebelum memberikan kepada Koko, maka Kibo harus memperkirakan dulu bagaimana pembagian batang kayunya ya. Jadi batang kayu ini dapat dibagi menjadi 3 cm, 3 cm, 3 cm. Keseluruhannya ini satu batang kayu ini panjangnya ke 10 cm. Jadi ada 1 cm lagi tersisa. Sisanya ya dibuang saja. Kalau menggunakan pola ini ya. Kalau menggunakan pola kedua ini 3 cm, 3 cm, 4 cm. Nah, kalau menggunakan pola kedua ini, maka tidak ada sisanya. Kemudian pola ketiga ini 4 cm, 4 cm. Jadi ini udah 8 cm ya. Nah, jadi sisanya 2 cm. Jadi 2 cm ya dibuang saja karena tidak digunakan. Nah, dari pola ini maka Kibo mulai membuat suatu pola berapa batang kayu yang mau diberikan kepada Koko. Nah, sekarang kalau kita ikuti salah satu pola ya. Kita buat ini 3 cm, 3 cm, 4 cm. Berarti batang kayunya nggak ada yang tersisa. Ini pola pertama, batang kayu pertama. Batang kayu kedua ini, dan tapi kita harus ingat ya, 4 cm butuh 7, 3 cm butuh 7 juga. Jadi di sini kalau udah kita lihat ya, di sini 3 cm-nya udah ada 4. 4 cm-nya udah ada 2. Nah, kita lanjutkan lagi. Batang kayu ketiga, polanya sama, 3, 3, 4. Jadi di sini 3 cm-nya sudah ada 6. 4 cm-nya udah ada 3. Jadi 3 cm-nya butuh 1 lagi supaya jadi 7. Maka muncullah pola berikutnya 3 dan 4. Nah, 3 dengan 4, sisanya masih ada 3 cm ya. Nah, 3 cm-nya karena nggak dipakai ya dibuang aja. Lalu batang kelima sekarang. Pada batang kelima di sini menggunakan pola 4 dengan 4. Jadi ini ada sisa 2 nggak dipakai ya dibuang saja. Jadi kita lihat dulu ya. Untuk 3 cm ini sudah terpenuhi 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu yang 4, 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6 ya. Jadi tinggal butuh 1 batang lagi, 4 cm. Jadi sisanya 6 cm mau dikemanakan ya dibuang aja karena nggak digunakan. Nah, jadi batang kayu minimal yang diberikan oleh Kibo kepada Koko adalah 6. Demikianlah materi berpikir komputasional bagian kedua. Terima kasih dan sampai jumpa di pengenalan antar muka pengguna.